Yuk simak video dari Shin Se-un, ada penjelasan serangan patogen dingin pada lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba mengangkat kembali tema dengan judul yang lebih spesifik lagi ya. Ini kita masih seputaran permasalahan lambung, di mana di sini kita akan coba menjelaskan pola-pola kelainan lambung yang sudah kita bahas pada konten sebelumnya. Dan konten ini khusus membahas tentang penjelasan serangan patogen dingin pada lambung. Jadi pola serangan patogen dingin pada lambung. Sebelum kita masuk ke topik ini, karena kanal ini dibuat untuk edukasi pengobatan klasik asal tradisional, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serangan patogen dingin dalam teori klasik disebut Han Shi Fan Wei. Ini merujuk pada serangan faktor patogen eksternal dingin yang menyerang lambung, menyebabkan terjadinya gangguan fungsi pencernaan dan aliran energi. Kondisi ini merupakan salah satu dari 6 faktor patogen eksternal seperti angin, dingin, panas, lembab, kering, api yang bisa memasuki tubuh melalui kulit, saluran nafas, atau konsumsi makanan dan minuman tertentu yang bersifat dingin. Patogen dingin bersifat yin atau digolongkan yin, dan dia menyebabkan terjadinya penurunan unsur yang qi atau energi hangat, stagnasi energi, dan terjadinya retensi cairan yang akan mengganggu proses fermentasi dan degradasi makanan di lambung. Beberapa dengan patogen lain, dingin memiliki karakteristik kontraksi dan stagnasi, mirip efek pendingin fisik yang memperlambat metabolisme. Patogen ini sering timbul akibat paparan lingkungan yang dingin seperti musim dingin atau penggunaan AC di ruangan yang berlebihan, pola makan yang tidak tepat seperti makanan yang sering memakan makanan mentah atau yang bersifat dingin, atau defisiensi yang qi dari dalam, misalnya karena kelelahan yang kronis. Dalam kasus yang parah, dia bisa berkembang menjadi sindrom campuran seperti defisiensi energi limpa dan lambung, dengan penumpukan lendir yang bersifat dingin yang mirip gastritis kronis dalam pandangan kedokteran modern. Menurut teori klasik, patogen dingin masuk ke lambung melalui jalur eksternal atau internal, mengganggu hubungan antara lambung dan limpa. Lambung bertindak sebagai pencerna utama yang mendapatkan makanan dan minuman, kemudian mengirimkannya ke limpa untuk pemrosesan lebih lanjut. Saat dingin menyerang, ini dia bisa bersumber dari serangan eksternal atau dari luar, seperti dingin langsung menyerang permukaan tubuh dan menembus energi pertahanan atau yang lebih kita kenal dengan Wei Qi, dan turun ke lambung melalui esofagus. Ini menyebabkan pembekuan darah dan terjadinya stagnasi energi, menghentikan gerakan lambung yang normal, seperti proses descending yang harusnya lancar. Jadi lambung itu, kalau kita lihat siklus energinya, dia akan berjalan dari atas menuju ke bawah. Itu kondisi siklus energinya yang normal, atau pergerakan energinya yang normal. Nah, kalau dari faktor internal, defisiensi yang qi dari limpa lambung membuat lambung rentan terhadap dingin. Jadi penurunan unsur panas dan energi dari organ limpa dan lambung akan membuat lambung menjadi rentan terhadap dingin atau unsur dingin. Misalnya karena pola makan yang berlebihan, seperti makanan yang dingin, apa itu es atau salad mentah, atau stres emosional yang memakan energi hati, hasilnya lambung akan kehilangan kemampuan untuk menghangatkan dan mencerna, dan akhirnya menyebabkan retensi makanan dan produksi lendir yang bersifat dingin. Dingin akan melemahkan yang qi atau unsur panas energi dari limpa lambung yang mengganggu peredaran energi dan darah dan cairan tubuh. Ini bisa memperburuk sindrom seperti terjadinya stagnasi energi di hati atau retensi makanan, serta mempengaruhi hati dan usus besar jika tidak ditangani secara serius.
Secara keseluruhan, patogen dingin mengubah lambung dari organ yang aktif mencerna menjadi statis, yang akan menyebabkan gejala seperti sakit perut yang bersifat dingin dan mual. Jadi yang dimaksud dengan sakit perut yang bersifat dingin ini apabila kita kompres dengan benda hangat di perut, maka akan lebih nyaman. Dalam konteks ilmu kesehatan modern, ini setara dengan gastritis akut atau juga GERD yang bersifat ringan, di mana asam lambung naik karena terjadinya stagnasi. Gejala serangan patogen dingin pada lambung biasanya tiba-tiba muncul, dipicu oleh unsur dingin eksternal atau rasa lapar. Berikut misalnya, secara gejala lokal di lambung, sakit perut, epigastrium, atau nyeri di area pusar atas yang berasa seperti menusuk atau kram, membaik saat hangat tapi memburuk saat dingin, disertai muntah cairan bening atau jernih, berasa mulas dan nafsu makan sedikit, bisa dibilang nafsu makannya hilang ya. Lidah tampak pucat dengan lapisan putih tipis atau tebal, denyut nadi dalam atau kecil. Gejala umum tubuh merasa dingin secara keseluruhan, anggota badan terasa dingin, buang air besar, encer, atau lunak, lesu, dan kelelahan. Jika parah, bisa ada distensi di perut atau gas yang berlebih, dan demam ringan tanpa haus. Nah, secara pemeriksaan atau diagnosis, kita bisa melakukan diferensiasi sindrom, termasuk riwayat penyakit seperti paparan dingin baru-baru ini, terus observasi lidah, denyut nadi, dan gejala. Contoh, sakit perut yang bersifat dingin ditambah muntah yang berwujud bening, itu sama dengan dingin menyerang lambung. Jika bercampur dengan defisiensi, maka akan menambahkan gejala seperti adanya kelelahan kronis. Saya ulangin, contoh kasusnya seperti ini, perut nyeri yang bersifat dingin, dari mana kita bisa tandakan? Apabila kita tempel sesuatu yang hangat di perut, akan terasa lebih hangat. Maka bisa kita bilang ini adalah sifatnya adalah dingin. Nah, terus ditambah adanya muntah yang berwarna bening atau yang berwujud bening, maka ini bisa kita simpulkan dingin menyerang lambung. Nah, apabila ada unsur defisiensi, maka gejala ini akan bertambah satu lagi seperti adanya rasa lelah yang luar biasa atau kelelahan yang kronis. Perbandingan atau perbedaan dengan medis modern, kasus contoh ini mirip dengan iritasi lambung akut di mana dingin memperlambat motilitas dan meningkatkan resiko infeksi. Nah, kalau kita lihat dari sisi pengobatannya, tentunya kita harus berfokus pada mengusir dingin, menghangatkan lambung, dan melancarkan kembali aliran energi. Herbal Tiongkok yang bisa kita gunakan atau formula yang bisa kita berikan pada kasus-kasus seperti ini adalah seperti Liang Fu Wan. Ini merupakan formula dasar untuk dingin yang menyerang lambung dan menghangatkan, juga menggerakkan energi. Di mana Liang Fu Wan ini komposisinya terdiri dari Wu Chuyu, Seng Qiang yang digunakan untuk sakit atau nyeri perut yang bersifat dingin, yang disertai muntah bening. Nah, formula berikutnya bisa juga digunakan Huang Qi Qian Chong Tang. Ini untuk campuran defisiensi dingin, di mana dia menguatkan unsur yang qi di limpa lambung dan menghangatkan lambung. Komposisi di sini ada Huang Qi, Paiso, Huiche, Kancao, Sengxiang, Yitang, juga Tacau. Ditambah juga di sini ditambahkan Sichuan ya, kalau terjadi kasus dingin yang berat. Nah, kalau kita bisa menggunakan terapi fisik, kita bisa menggunakan perangsangan pada titik akupoin di tubuh seperti Ren 12 atau Chung Wan, atau kalau secara bahasa internasional itu adalah CV12, di mana ini merupakan pusat epigastrium untuk menghangatkan lambung. SP6 atau Sanyin Jiao di sini untuk menguatkan limpa. Selanjutnya ada kita bisa menggunakan LI4 atau Hiku
untuk mengeluarkan dingin eksternal, dan kita juga bisa menggunakan bantuan dari Moxibusi atau penghangat yang akan kita berikan pada titik-titik yang kita bahas tadi untuk efek hangat yang konstan atau terus-menerus. Nah, terapi luar bisa juga berupa menghangatkan perut dengan cara mengkompres hangat. Misalnya memberikan satu botol yang diisi dengan air hangat, lalu ditempel di bagian nyeri di perut, terus pijat titik-titik yang seperti kita jelaskan tadi, atau memberikan jamu herbal, diminum hangat, dan ya berbagai macam metode pengobatan. Nah, untuk pola makan, ini yang paling penting dalam pemakan ini. Dia harus hindari makanan yang bersifat dingin dan lebih menekankan pada makanan-makanan yang bisa menghangatkan seperti sup, jahe, adas, dan rempah pedas. Lalu berikan untuk istirahat lambung dengan makan sedikit tapi sering. Prognosis baik jika ditangani secara dini. Jadi perkembangan akan menunjukkan lebih baik apabila kita tangani lebih awal ya. Tapi dia akan menjadi kronis, bisa berkembang menjadi defisiensi Yang-Qi secara permanen. Kondisi memburuk karena dia tidak tertangani awal. Demikianlah topik ini dapat saya jelaskan. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Berikutnya kita akan membahas pola-pola yang terjadi di lambung, tapi pada konten-konten berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tentunya saya berharap karena ini video atau konten-konten saya lebih banyak bersifat teori ya, teori acuan dalam menangani sebuah permasalahan kesehatan, tapi dari sisi teori-teori klasik. Dan ini relevan dengan, kalau kita lihat, kita hubungan dengan teori-teori kedokteran modern. Nah, jadi sebagai seorang praktisi obat, selain kita bisa menangani kasus per kasus, tapi ada baiknya juga kita bisa memahami kenapa atau apa yang melatar belakangi kasus itu muncul. Sehingga kita akan lebih sering atau lebih leluasa memberikan arahan pada pasien-pasien kita. Sehingga ini dapat menyadari pasien-pasien kita dalam menjalankan kehidupannya yang lebih baik. Terima kasih. Sehat selalu.